Riana tengah bersiap untuk berangkat ke Glamorous saat telepon dari sahabatnya masuk. "Halo, Bu dokterku sayang," sapa Riana setelah menggeser tombol hijau. "Kamu di mana? Hari ini kan saatnya kamu pindah." Mendengar suara cempreng Ida, Riana tergagah. Dalam sehari 2 orang nawarin aku pindah. Beruntung banget sih aku ini," kelekar Riana. "Hah? Siapa yang nawarin kamu? Erik?" Enggak boleh. Aku enggak setuju kamu pindah sama si brengsek itu," sewa Ida. Riana terkekeh, dia bisa membayangkan bagaimana wajah sahabatnya saat ini. Dimas Santosa yang suruh aku pindah. Dia beliin aku rumah mewah. Itu rumah mahal, Cin. Biar cuma 2 kamar, tapi fasilitasnya lengkap. Ada kolam, ada bioskop, mini, ada... No, berani kamu ke sana, aku datengin kamu ke Glamorous biar semua tahu kalau kamu itu Anandita Dewi Pradipta alias Anandita Dewi Santosa, ancam Farida dengan nada serius. "Oh, Bu dokter udah pinter ngancam sekarang." "Aku serius, An. Berani kamu ke sana, aku beneran kasih tahu semua orang siapa kamu." Riana memegangi dahinya dan menggeleng. Oke, mama cerewet. Lagian, mana mungkin aku tinggal sama dia?" Sambil terkekeh, wanita itu mengunci kamar kosnya dan berjalan keluar. "Id, aku kerja dulu ya." "Tunggu, jam berapa ini? Kok baru berangkat?" Sementara itu lobi Sans Media kembali heboh dengan kedatangan Erik, konglomerat asal Inggris. Dengan sejuta pesona itu memang mampu menarik lawan jenis dari berbagai usia. Diiringi Dev yang berjalan di sisinya, Erik berjalan menuju lift dan tidak mengecilkan para pegawai Sans Media yang berdiri mematung yang memandangnya penuh dambaan. "Dev, setelah ini kau bisa kembali ke Singapura dan kirim Derek ke sini untuk bantu aku." Dev yang sedang menggulir layar tabletnya seketika menatap sang atasan. "Bos, aku nggak lagi mimpi kan?" "Dak." Rintih Dev sambil memegangi kakinya yang diinjak sang atasan. "Erik, kau sakit? Berarti kau tidak mimpi," ujar Erik enteng. "Tapi nggak perlu nginjak juga kali," kesal Dev. "Kamu berangkat sore ini untuk serah terima jabatan. Lakukan 2 hari lagi." 2 hari lagi?" Erik mengangguk. "Iya, kamu cek pembukuan mereka lagi. Aku lihat ada beberapa yang tidak beres. Irwan masih sering menghubungi Mr. Paksad kan? Kumpulkan buktinya." Dev mengangguk. "Oh, oke, aku mengerti. Jangan beritahu mereka." "Siap, bos," sahut Dev. "Oh iya, ini profil Kathleen. Si Anli kasih rekomendasi orang ini aja untuk jadi host." "Kathleen?" "Ya, si Anli benar-benar gak mau Riana jadi salah satu eks rupanya," ucap Dev berasumsi. Erik segera melangkah keluar dan langsung menuju ruang meeting dengan bantuan sekretaris Irwan yang sudah menunggu di depan pintu lift. Langkah kaki Erik terhenti kala melihat ruangan meeting yang luas itu, tapi hanya ada si Anli yang duduk di sana, tidak ada yang lain. "Saya pikir kita ada rapat jam 11, ujar Erik sambil melihat jam mewah di pergelangannya. Si Anli berdiri dan tersenyum manis menyambut laki-laki itu. "Aku yang meminta sekretaris paman mengubah jamnya. Aku ingin bicara berdua sama kamu." Erik memainkan rahangnya lalu berbalik arah. Si Anli segera berlari dan menyangkal tangan laki-laki itu. "Sayang, tunggu." Erik menepis tangan artis itu dan liriknya tajam. "Ada apa?" "Oh, kalau begitu aku keluar dulu," pamit Dev. Si Anli melihat asisten tunangannya itu dan tersenyum berterima kasih sebelum dia kembali menatap pewaris The Royal Group itu. "Sayang, aku sangat merindukanmu. Tolong jangan seperti ini. Selama ini aku selalu menurutimu dan tidak pernah membantah. Aku tidak pernah berselingkuh dan selalu mendukungmu. Apa semua itu masih kurang? Tolong katakan kepadaku. Aku bersedia melakukan apapun yang kau mau, asal jangan putuskan pertunangan kita." Pinta si Anli memohon.
Erik mendengus cemooh. Apakah masih belum mengerti? Xian Li menelan ludah dan menatap sendu tangannya itu. Kalau tidak ada wanita itu, apa kau akan mencintaiku? Sementara itu netizen kembali dibuat heboh dengan berita soal Rihanna. Hampir di setiap laman berita dan media sosial, foto-foto Rihanna bersama seorang laki-laki yang bukan tunangannya terpasang. Bahkan dalam hitungan detik setelah diliris, kolom komen yang memuatnya kebanjiran hujatan dan sindiran. Foto-foto Rihanna kali ini menjadi skandal paling heboh yang mengguncang dunia infotainment. Xian Li menyeringai kalau melihat reaksi Erik ketika melihat berita tentang Rihanna melalui ponselnya. Sekarang kau bisa lihat kan? Itu warna asli wanita yang kamu cintai. Tanpa malu dia berciuman dengan tunangannya, walau baru saja dia terlibat dengan laki-laki lain. Xian Li mendekati Erik dan mengambil ponselnya dari tangan laki-laki itu. Sakit? Itu juga yang aku rasakan saat aku lihat kamu dengannya. Erik, apa yang aku lakukan hanya sebatas untuk mempertahankan milikku dari perempuan macam dia. Aku terlalu mencintaimu, karena itu aku melakukannya. Karena wanita seperti dia tidak layak untukmu. Erik terdiam, matanya menatap lantai layaknya berpikir. Hingga laki-laki itu mengangkat matanya dan memandang curiga pada Xian Li. No, bukan aku yang menyebar foto-foto itu. Aku juga baru tahu pagi ini, tegas Xian Li dan membalas tatapan Erik. Setelah ancamanmu tempo hari, aku tidak pernah lagi mengirim orang untuk mengikutimu dan perempuan itu. Dari mana aku bisa dapat foto-foto seperti itu? Kau bisa tanya Paman Irwan. Laki-laki itu orangnya paman. Aku hanya meminjamnya. Lanjut Xian Li dengan derayan air mata. Erik memainkan rahangnya, raut wajahnya terlihat tegang dan dingin. Oke, aku akan mempercayaimu kali ini. Tapi, jika sampai aku tahu ini adalah ulahmu, maka bersiaplah. Ucapkan selamat tinggal dengan karirmu. Dengan langkah lebar ia beranjak keluar dari ruangan itu. Xian Li merasa puas dengan reaksi Erik. Wanita itu menyeringai dan memainkan ponselnya. Kau coba saja cari tahu Erik. Rihanna, mari kita lihat bagaimana kau akan menghadapinya. Erik berjalan menuju lift dan diikuti Dev. Hening, itu yang terjadi di antara keduanya. Erik sibuk dengan pikirannya soal Rihanna dan Dev, menutup mulutnya untuk memberikan atasannya ruang. Dev, apa kau sudah lihat berita hari ini? Dev yang terduduk mengangkat wajahnya dan balas melihat sahabatnya. Kepalanya mengangguk perlahan dengan bibir terlipat. Bagaimana menurutmu? Apa itu hanya manipulasi foto? Sepertinya bukan. Erik memejamkan mata serta mengepalkan tangannya. Dia mengambil ponselnya dan memanggil nomor Rihanna. Tidak ada jawaban. Erik mencengkram erat ponsel mahalnya itu dan bogeman mentah dia lancarkan pada dinding lift. Dev tersentak kaget. Ini kedua kalinya dia melihat Erik menyakiti dirinya sendiri seperti itu. Dulu karena Rihanna dan sekarang juga karena orang yang sama. Bro, tenanglah. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Kita selidiki aja dulu. Selidiki apa lagi? Foto-foto ini jelas dia kan? Dia berkacak pinggang dan dengan meratap lelah sahabatnya itu. Bro, aku mau tanya, kamu itu cinta Rihanna atau tidak sih? Alis Erik menukik tajam dan menatap sang asisten. Pertanyaan macam apa itu? Kalau kamu cinta, berarti kamu juga harus percaya pada wanita yang kamu cintai. Jangan ambil kesimpulan sepihak. Ingat bro, jangan sampai kejadian 4 tahun lalu berulang. Nasihatnya pada ayah Evan itu. Erik mengusap kasar wajahnya dan mengendahkan wajahnya. Hatinya benar-benar panas melihat wanita yang dia cintai berjumpa bahkan berciuman dengan 2 laki-laki yang berbeda. Oke, aku akan mempercayaimu. Bukan aku, tapi dia. Kamu mencintai Rihanna, jadi kamu juga harus percaya sama dia. Paham? Erik menarik napasnya dalam-dalam dan mengangguk. Rihanna sedang berkutat dengan gaun buatannya saat ponselnya bergetar menandakan ada notifikasi masuk. Dia mengambil ponsel itu dan mendesah. Mas Alex?
Ada apa lagi? Halo Mas Alex? Jawab Riana sambil memeriksa jahitannya. Ada apa Mas? Kok baru diangkat sih Tris? Oh sorry, aku lagi kerja tadi. Aku silent karena... Cepat, buka link yang aku kasih sekarang. Riana mengerutkan alis dan menatap ponselnya yang mulai meredup. Ada apa sih? Gumam wanita itu. Ia pun membuka chatnya, beribu miss call ternyata masuk ke ponsel sedari tadi. Banyak banget telepon. Nomor-nomor siapa ini? Riana menggulir setiap nomor yang masuk, dan hanya 3 nomor yang dikenalinya. Riana pun segera melihat chat dari Alex dan membuka tautan yang dikirim manajer Ayu itu. Matanya seketika membulat sempurna saat melihat artikel tentangnya ada di sana. Riana menutup mulutnya yang terbuka dengan tangannya. Wanita itu kemudian mencengkeram kain yang ada di depannya, dibarengi bibir yang mengerut marah. Irwan, geram Riana. Tok tok. Riana memutar kepalanya. Dia menoleh dan melihat asisten yang memanggilnya. Ada apa? Tanya Riana dingin. Nisa terhanyak. Tidak biasanya dia mendapat respon seperti itu dari sang atasan. Bu, di luar ada banyak wartawan. Katanya mau interview ibu. Lapor Nisa, asisten Riana. Wartawan? Nisa mengangguk. Asisten Riana berkacamata itu terlihat cemas. Apa ibu mau ke sana? Riana menghela napasnya dalam-dalam. Dia kembali melihat artikel yang ada di ponselnya, lalu mengusap wajahnya kasar. Jangan biarkan mereka masuk. Mereka sudah di lobi, Bu. Bu Elena yang kasih izin. Bibir ibunda Evan itu kembali mengerut kesal. Kurang ajar kau Elena. Riana menggeram di dalam hatinya, tapi dia tahu dia tidak bisa bertindak gegabah kali ini. Riana menghembuskan napas beberapa kali untuk menstabilkan emosinya yang hampir meluap. Bu, sepertinya ada yang telepon. Tunjuk Nisa pada ponsel Riana. Riana menunduk dan melihat benda pipi miliknya itu. Nama Dimas terpampang di sana. Riana mengguar rambutnya dan mengacaknya. Setelah beberapa kali berdering, barulah Riana mengangkatnya. Iya mas, ada apa? Tris, katakan, apa berita itu benar? Mas Dimas, nanti aku jelaskan, tapi sekarang aku masih banyak urusan. Saut Riana dengan tenang. Aku tunggu di kosmu, kamu pulang malam ini. Suara Dimas dengan nada memerintah semakin menambah kegusaran Riana. Tapi mas, aku... Dimas memutus panggilannya sepihak. Riana menatap telepon genggamnya, lalu melemparkannya ke meja dan berkecak pinggang. Sial, umpat wanita itu. Bu, sebaiknya ibu... Trisa, apa kamu mau sembunyi terus di dalam sini? Lihat itu, wartawan sudah bikin penuh butik. Mereka bikin para pelanggan kita tidak bisa bebas berbelanja. Kamu harus tanggung jawab, Tris. Sentakan Elena memotong perkataan asisten Riana itu. Riana menggunakan bibir bawahnya untuk menyemburkan napas, hingga deretan pondasinya melambai. Wanita itu lantas berdiri dan membalikkan badan menghadap sang atasan yang berada beberapa meter di belakangnya. Bukannya Anda sendiri yang memberikan mereka izin masuk ke dalam butik? Saat Riana. Elena menggertakkan giginya. Pokoknya urus mereka semua. Nama Glamorous tercoreng lagi gara-gara kamu, sengit Elena. Usai memberikan perintah, Elena segera berbalik dan pergi. Riana menunduk lesu, lalu melihat tugasnya yang masih belum rampung. Baiklah, apa boleh buat. Masalah itu untuk dihadapi, bukan dihindari. Riana menguatkan dirinya. Dia pun beralih menatap sang asisten. Nis, jangan sentuh barang-barangku. Kamu kunci pintu ini dan berikan kuncinya kepadaku nanti. Titah Riana dan melangkah keluar ruangan. Wartawan tampak ramai memenuhi lobi butik Glamorous. Riana memejamkan mata beberapa saat, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi para pencari berita itu. Ibu Trisa, seru salah seorang wartawan yang memergoki Riana berdiri memandangi mereka dari balik pintu kaca.